Permisi, Prof. Ya. Saya Sasi dari kelompok 10, Prof. Kelompok saya kan cuma 2 orang. Satunya itu Haris. Harisnya pagi ini ada sidang progres, Prof. Menunggu teman kelompok saya atau bagaimana ya, Prof? Kalau untuk kelompok saya, kelompok terakhir. Enggak usah, langsung aja, enggak apa-apa. Berdua bisa kan? Bagaimana, Prof? Presentasi berdua bisa. Ini kelompok kami hanya berdua, Prof. Satunya itu Haris, dia ada sidang pagi ini, jadi tinggal saya sendiri, Prof. Oh gitu, ya sudah minggu depan aja kalau gitu ya. Oh ya, baik, terima kasih, Prof. Permisi, Prof. Saya izin bertanya berkaitan dengan pengumpulan tugas, Prof. Ya. Tugasnya dikumpuli via apa ya, Prof? Email atau bagaimana? Email ya. Baik, Prof. Nanti akan saya kumpulkan ya, Prof. Ya, sudah terkumpul belum? Belum, Prof. Nanti akan saya, Prof. Ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Jadi hari ini saya ingin melanjutkan yang kemarin aja kalau gitu ya. Materi yang kemarin kan belum selesai, jadi saya lanjutkan aja.
Ya, kemarin saya sampai mana ya? Closing cost. Sampai sini ya kemarin ya? Apa sudah lewat ini? Sampai sini ya, valuasi ekonomi ya. Analisa profitabilitas ya. Ya, seperti kemarin minggu yang lalu saya sampaikan ini, yang dimaksud analisis probabilitas itu adalah kelayakan ekonomi. Jadi sebutannya ada evaluasi ekonomi, kelayakan ekonomi, ya, analisis profitabilitas. Ya. Jadi analisis profit, ya. Jadi untuk menganalisis profit itu tidak sekedar berapa yang dikeluarkan dan berapa yang dihasilkan, ya kan. Profit itu kan laba, ya. Laba itu kan selisih yang dihasilkan kurangi yang dikeluarkan, ya. Karena investasi di dalam suatu pabrik itu sangat kompleks sebenarnya, ya. Sangat kompleksnya itu pertama dari modal investasinya, ya. Jadi modal investasinya itu bisa modal sendiri atau sebagian pinjam di bank.
Kemudian keuntungan yang diperoleh itu untuk sebagian untuk bayar bank, ya, sebagian untuk bayar dividen pemilik modal, ya, sebagian untuk mengembalikan dana investasi, ya itu maksudnya. Jadi itu bedanya dengan misalnya mengembalikan dana investasi. Ya, jadi kalau itu sudah dipenuhi, biasanya itu yang benar-benar profit, bayar pajak ya, tambah bayar pajak, terus benar-benar jadi profit, ya, net profit ya. Net profit itu nanti masih dibagi lagi, ya. Untuk gaji karyawan dan sebagainya sudah masuk di situ ya, sudah nggak termasuk net profit. Net profit itu diambil siapa gitu ya. Jadi tidak kembali ke pemilik modal, tidak diambil oleh manajemen atau karyawan, ya, tapi sebagian dijadikan bonus biasanya. Ya, jadi kalau dari net profit itu sebagian jadi bonus untuk manajemen dan karyawan. Ya. Jadi tiap perusahaan itu bonusnya beda-beda, gitu ya. Ada yang bonus tahunan itu langsung karena prestasi produksinya, ya, seperti di petrokimia itu, misalkan operator sama manajemen bisa meningkatkan produksi di atas kapasitas yang direncanakan, ya, dia bisa ada kelebihan. Nah, kelebihan itu nanti dijadikan bonus, ya, dibagi kepada karyawan dan manajemen. Ada juga yang modelnya itu berupa gaji tambahan. Ya, kalau di pegawai negeri itu kan ada gaji ke-13, ya, ada gaji ke-14, gitu ya, ada 2 kali gaji gitu. Kalau di BUMN itu gajinya bisa lebih dari 24, ya, aneh kan ya. Ya, jadi ada gaji bulanan 12 bulan, terus nanti di akhir tahun itu ada 12 gaji. Nah, jadi gaji ke-13, 14, 15 sampai gaji ke-24. Ya. Itu karena dari net profit itu, ya. Jadi dari net profit ya semua terbayar semua, jadi dibagi jadi kesejahteraan manajer dan karyawan juga, ya. Itu pada umumnya ya. Tapi yang aneh yang kita jumpai di perusahaan BUMN, walaupun perusahaannya rugi, tapi tetap ada bonus. Nah, itu yang aneh, ya. Itu ada juga yang begitu, ya. Perusahaannya rugi, tapi tetap bonus, tetap dibagi, gitu. Itu yang rumit. Nah, selain dibagi untuk kesejahteraan, net profit itu dipakai untuk modal investasi baru. Jadi untuk bangun pabrik baru, misalkan gitu ya. Jadi ada istilah apa? OPEX sama CAPEX, ya. Sebenarnya CAPEX itu bukan hanya di awal sebetulnya. Jadi CAPEX itu dialokasikan setelah pabrik itu profit, itu diinvestasikan baru, ya. Jadi contohnya misalkan semen, ya, semen tuban 1, 2, 3, ya, kemudian keuntungannya dipakai untuk membangun semen tuban 4, misalkan begitu. Kalau di petrokimia itu sama, ya, mirip seperti itu. Tapi kalau petrokimia lebih bervariasi, jenis pabriknya macam-macam.
macam gitu ya. Mungkin ingin pabrik, dulu belum ada pabrik NPK, pabrik pupuk fosfat, amonia, itu nanti keuntungannya dibangun pabrik NPK misalkan ya. Nah, sehingga perhitungan keuntungan atau profit ini menggunakan beberapa istilah yang ada di sini ya. Jadi revenue itu total income ya. Gross profit itu yang profit kasar itu ada revenue dikurangi cash expense ya. Jadi termasuk depresiasi ya, termasuk depresiasi, dikurangi pengeluaran dan depresiasi, karena depresiasi itu dialokasikan untuk mengembalikan modalnya gitu ya. Jadi pengeluaran itu terdiri all expense, pengeluaran dari cash expense dan depreciation ya, itu yang dimaksud itu ya. Jadi cash expense itu adalah apa saja ya, bayar gaji, beli bahan baku, bayar pajak dan sebagainya semua ya. Pajak masih di bawahnya lagi nanti ya. Terus sama depresiasi. Nah, depresiasi itu kita alokasikan satu dana yang nanti kalau pabrik itu sudah umurnya habis, kita ada dana untuk bangun pabrik baru ya. Itu depresiasi. Jadi depresiasi dihitung penurunan harga pabrik ya. Jadi penurunan juga karena waktu dan penurunan juga karena ya, nilai pabriknya menurun gitu ya. Ya, income untuk income tax ya, atau pajak yang harus dibayar, ada revenue dikurangi semua pengeluaran kali persentase pajak. Ya, jadi pajak itu pajak penghasilan untuk perusahaan ada aturannya ya, ada SK-nya Presiden, itu bertingkat-tingkat gitu ya, tingkat-tingkat. Kalau penghasilan keuntungannya sekian, itu sekian persen, ini sekian persen gitu. Seperti kalau UKM itu loh, kalau UKM itu 1%, tadinya 1%, sekarang jadi 0,5%. Tapi IKM itu bukan dipajak dari penghasilan, itu kasihan yang UKM itu. Sistem pajak kita itu nggak berpihak pada IKM. Jadi dari omset, aneh kan ya, bukan dari hasil. Kalau ini kan dari revenue ya. Kalau IKM itu dari 1% dari omset. Jadi baik itu untung maupun rugi kena pajak. Gitu. Kalau ini kan, kalau revenue dikurangi expense itu sama atau negatif, nggak kena pajak. Ya, itu bedanya ya. Yang IKM itu kasihan sebetulnya ya. Untuk yang awal-awal dia usaha ya, kalau dia untung dikena pajak, tidak untung kena pajak. Pajaknya sama, 1% dari omset, bukan 1% dari penghasilan. Kalau dari penghasilan mungkin bisa lebih dari 10%. Ya. Kalau omset itu kan semua hasil penjualan. Ya. Jadi belum dipotong biaya pengeluarannya, belum biaya gaji karyawannya, itu sudah dipotong. Gitu. Nah, itu yang nggak logis sebenarnya perpajakan kita. Ya, jadi di situ ada istilah net profit before tax, revenue dikurangi all expense, net profit after tax, ya, setelah dikalikan faktor pajak. Nah, kemudian cash flow, ya, cash flow itu dana aliran ya, aliran dana cash ya, jadi net profit plus depresiasi, ya, atau
revenue dikurangi cash expense dikurangi income tax, ya, atau dan seterusnya sini contohnya gitu ya. Jadi cash flow itu akan menjadi ukuran ya nanti kesehatan dari perusahaan, ya. Sehingga analisa profitabilitas itu ada dua pendekatan sebetulnya, ya. Ada pendekatan atau metode tanpa menghitung, tanpa memperhatikan nilai uang. Jadi misalkan ROI atau return on investment gitu ya, itu tinggal berapa besarnya profit dibandingkan berapa modalnya, ya. Nanti ketemu berapa persen. Padahal peristiwanya rumit sekali, ya. Kalau untuk usaha kecil bolehlah pakai model seperti itu. Tapi kalau untuk perusahaan cukup rumit karena di situ harus bayar bunga, harus bayar pajak, harus bayar dividen dan sebagainya. Sehingga di dalam mengevaluasi ROI, rate on investment, ya, maka istilahnya internal rate of return. Ya, jadi itu dua istilah yang maksudnya sama, cuma cara ngitungnya beda gitu ya. Nah, kalau internal rate of return itu harus menggunakan cash flow. Ya, nah, cash flow yang dihitung ya untuk basis yang sama ya itu disebut discounted cash flow, ya. Jadi discounted cash flow itu adalah cash flow yang dihitung pada basis yang sama, ya. Jadi misalkan gini, keuntungan 10 tahun yang akan datang itu sudah kita hitung. Ya, kita proyeksikan ke tahun sekarang gitu. Ya, keuntungan 5 tahun yang akan datang itu juga kita proyeksikan sekarang. Itu makanya disebut discounted cash flow. Ya. Nah, ini yang model lama ya, return on investment tadi, ya. Sama payback period ya. Jadi kalau return on investment itu lebih ke persentase berapa persen modal itu bisa kembali gitu ya. Kalau payback period itu seberapa cepat modal itu kembali. Ya. Jadi payback period itu waktu, kalau return on investment itu adalah persentase. Jadi return on investment itu ya logikanya ya, artinya apa istilahnya, kalau saudara pahami konsepnya supaya nanti kalau sudah dihitung tidak sulit dimengerti kadang-kadang ya, tapi pengertiannya gini, apa return on investment itu ya. Kalau saya punya uang 1 triliun ya, saya investasikan di pabrik, berapa persen saya tiap tahun dapat gitu aja. Itu kasarnya ya, gitu. Berapa persen saya tiap tahun dapat gitu. Kalau dapatnya itu 10%, ya, berarti investasi itu tidak layak. Kenapa? Karena itu nilainya setara atau di bawah bunga bank, ya. Jadi yang dimaksud bunga bank itu bukan bunga bank tabungan, bukan bunga bank deposito, tapi bunga bank kredit. Ya, kenapa kredit? Karena kita sebagian modal kan pinjam. Jadi kalau bunga bank kredit itu sekarang itu 1% per bulan, berarti 12% per tahun. Kalau kita hanya dapat keuntungan net ya, keuntungan bersih, ya sudah bayar karyawan semua, sudah bayar semuanya, itu 10% rugi.
Ya, artinya tidak layak buat apa kita invest pabrik tapi tidak hasilnya tidak lebih besar dari bunga bank. Daripada susah-susah taruh aja di bank. Ya. Ya memang kalau bunga bank deposito itu lebih kecil ya. Tapi kita tidak boleh di bawah bunga bank kredit gitu. Ya, jangan bunga bank deposito. Nah, tapi kalau return investmentnya itu kita 20% misalkan atau di atas 20%, ya, nah itu baru dikatakan profit, artinya investasi itu menguntungkan. Ya, investasi itu menguntungkan. Ya, itu kalau dinilai dari persentase. Nah, selain persentase, seberapa cepat sih modal itu kembali, modal yang kita pakai, modal yang kita pinjam. Nah, itu payback period, ya, berapa lama kembalinya. Kalau umur wabitnya 10 tahun, harus kembali sebelum 10 tahun. Ya, minimal atau kira-kira separuhnya lah, atau separuhnya lebih dikit. Jadi kalau pabrik diperkirakan umur 10 tahun, 5 tahun atau 6 tahun itu berarti menguntungkan. Tapi kalau misalkan 9 tahun atau lebih dari 10 tahun ya berarti dari sisi waktu itu tidak menguntungkan ya. Jadi untung tapi untungnya kecil. Ya, itu dua ini yang umumnya dipakai oleh orang-orang atau pengusaha kecil biasanya ya. Biasanya ini ya. Nah, ya, jadi istilahnya ROI atau rate of return ya, sama aja. Return on investment atau rate of return. Jadi profit tahunan yang dihasilkan oleh satu unit modal yang diinvestasikan. ROI adalah annual net profit invested capital kalikan 100. Nah, itu nanti net profit sebelum atau sesudah tax. Ya. Dapat menggunakan net profit di tahun ketiga. Modal yang diinvestasikan original total capital investment, fixed capital, investment dan sebagainya. Disebut juga engineer method. Nah, ada juga yang pakai rumus ini, gitu ya. Nah, jadi ada beberapa rumus memang ya. ROI tadi paling simpel tadi ya. Paling simpel ini tadi ya. Annual net profit invested capital paling apa. Tapi ada juga yang pakai jadi earning as percentage sales, jadi pendapatan sebagai persentase penjualan kalikan turnover ratio. Nah, turnover ratio itu S per FC ya. S itu sales, FC itu fixed capital ya. Jadi net profit ya sebenarnya sama ya, kalau dia kan net profit per fixed capital. Nah, itu perkiraan kalau ROI setelah pajak itu 15-20% itu layak. Atau ROI sebelum pajak 30-40% itu layak. Layak itu artinya ya, menguntungkan gitu loh. Daripada uang didepositukan ya. Ya, rumus-rumus ini digunakan untuk menilai proyek kecil. Payback period juga ya. Waktu minimum untuk merecovery investasi modal awal. Berdasarkan profit rata-rata dan depresiasi rata-rata. Jadi profit rata-rata, income, dikurangi operating cost. Tidak termasuk depresiasi.
investasi modal awal, biaya modal tetap awal yang mengalami depresiasi. Itu juga payback time, sebutannya ya, payback period, payback time, payoff time, cash recovery period, years to pay out, ya Pak, istilahnya ya. Nah ini, ada yang dihitung tanpa efek time value of money, ya, JPF period adalah depreciable fixed capital investment dibagi effect profit, effect depreciation. Kalau efek time value money dimasukkan, nah, depreciable fixed capital investment ditambah interest, ya, interest on total capital investment during estimate service life, jadi ditambah bunga gitu ya. PP period lebih kecil 5 tahun ya, yang layak. Untuk proyek kecil 3 tahun ya, proyek berisiko tinggi 2 tahun. Nah, jadi makin kecil itu namanya ya. Karena risiko tinggi kan tahu-tahu nanti proyek apa perusahaannya meledak misalkan ya. Nah, kalau itu harus cepat cari untung ya. Nah, ini contoh. Pabrik baru untuk produk bahan kimia spesialis didesain dengan laju produksi 1000 ton per tahun. Taksir harga jual profitable sehingga diperoleh ROI setelah pajak minimum 20%. Nah, dengan asumsi total capital investment-nya 1 juta US dollar. 1 juta US dollar itu kira-kira 14 M gitu ya. Fixed capitalnya 800.000, working capitalnya 200.000 ya. Jadi jumlahnya jadi 1 juta ya. Depresiasi berupa garis lurus. Maksudnya depresiasi berupa garis lurus itu penurunannya apa nilai itu mengikuti hukum linier ya, jadi secara linier. Dan ada yang tidak garis lurus ya, seperti contoh di Timber House juga ada contohnya di slide ini juga ada contohnya kalau tidak lurus. Biaya operasi tahunan 200.000 per tahun. Terus pajaknya 35%. Nah, jadi kita hitung ROI after tax ya, rasio antara profit setelah pajak dan prestasi modal. Ya, prestasi modal fixed capital tambah working capital. Jadi kalau dirumuskan ROI ya, after tax AT itu ya, profit after tax dibagi PCI ya. S min C0 plus D 1 min T dibagi FV plus FW. Kalau net profit after tax masukkan angkanya yang diharapkan 20%, jadi 0,2 200.000. Jadi depresi linear 8 tahun berarti 800.000 fixed capital dibagi 8, jadi penurunnya jelas 100.000 depresiasinya. Ya. Nah, dari rumus P AT sama dengan P before tax. Ya, di rumusnya S min C0, maka harga jual yang profitable minimal 608.000 US dollar per ton gitu. Ya, jadi kalau ini soalnya ditetapkan berapa harga jual dari produk tersebut supaya bisa menghasilkan rate of return 20%. Ya. Tapi kalau untuk desain ini kan dibalik ya. Jadi kita
tidak menetapkan ROI, tapi kita menghitung ROI. Ya. Jadi kita memperkirakan harga jual, ya, harga beli bahan baku, harga jual produk itu kita perkirakan. Setelah itu baru kita hitung ROI-nya. Nah, nanti kalau ROI-nya terlalu kecil atau terlalu besar, nah ini perlu dievaluasi lagi, apakah penetapan harga jual itu kita terlalu rendah atau terlalu tinggi. Atau bisa juga yang lain, atau biaya operasionalnya terlalu tinggi. Biaya operasional tinggi apa? Mungkin gaji karyawan, gaji manajer terlalu tinggi, bisa. Atau harga bahan baku, ya harga bahan baku mungkin terlalu rendah, terlalu tinggi misalkan, ya bisa. Jadi faktor-faktor itu bisa kita telusuri gitu ya. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Saya izin bertanya, Prof. Ya, bagaimana? Terkait yang cash flow tadi, Prof. Saya Ya. sedikit masih belum paham terkait yang cash flow itu, kalau untuk tiap tahunnya itu yang berbeda pada apanya ya, Prof? Dari cash flow itu yang dirumus. Oh, nanti ya. Setelah ini cash flow ya. Jadi tiap tahun itu gini. Tiap tahun itu kan pabrik itu kan misalkan berjalan normal ya. Berjalan normal itu kapasitasnya tetap, harga jualnya tetap gitu ya. Nah, di situ kan harus bayar ini apa? Ya bayar pengembalian ya. Bayar pengembalian, bayar bank gitu ya. Nah, nanti tiap tahun kan berkurang, yang dibayar itu kan berkurang. Jadi misalkan pinjaman bank itu 500 miliar gitu ya. Nah, setahun nyicil berapa? Nah, cicilannya itu diperkirakan dari bunga ya, dari bunga. Nah, jadi tahun berikutnya apa yang berubah? Ya karena yang sudah dicicil kan berarti pengeluaran cicilan banknya kan berkurang. Ya keuntungannya, profitnya tetap. Nah, itu. Ya. Ada juga yang nambahkan inflasi, gitu. Tapi kalau inflasi itu sebetulnya nggak perlu dimasukkan di cash flow. Ya ada yang memasukkan cash flow gitu. Ada yang berpandangan begitu. Sebenarnya nggak perlu, karena kita membandingkan keuntungan itu tentu terhadap bunga bank ya. Artinya uang yang di bank pun juga mengalami inflasi gitu ya. Atau mengalami penurunan nilai, seandainya misalkan nilai uang rupiah menurun terhadap dolar gitu ya. Keuntungan kita jadi dolar kan itu juga sama-sama menurun, sehingga nggak perlu dimasukkan, karena ada di rumus-rumus pekerjaan mahasiswa sebelumnya itu selalu memasukkan nilai inflasi ya. Tapi kalau di Peters tidak ada, tidak dimasukkan ya cash flow itu ya diambil dari penghasilan sales ya, sama pengeluaran ya, pengeluaran itu ya pengeluaran operating cost ya, pengeluaran pajak ya. Nah, terus ditambah ini bayar cicilan bank ya, bayar cicilan itu. Jadi tiap tahunnya berubahnya seperti itu. Seperti saudara kalau beli sepeda motor ya, itu sebetulnya kalau saudara nyicil ya, misalkan sepeda motor 20 juta gitu ya,
saudara nyicil satu bulan misalkan 1 juta, ya. Bulan pertama 1 juta, mestinya cicilan kedua bulan kedua itu nggak 1 juta, gitu. Turun, ya. Karena bunga berikutnya kan sudah dihitung dari sisa cicilan, gitu. Menurun gitu. Nah, di pabrik itu juga seperti itu, gitu. Jadi tiap tahun akan menurun pengeluaran untuk cicilan, nah, sehingga keuntungan makin bertambah, gitu ya. Jadi tiap tahun jadi keuntungan bertambah. Nah, cuma kalau di cicilan sepeda motor kenapa dibuat flat itu untuk memudahkan. Dan sebetulnya cicilan awalnya itu tinggi, ya, cicilan akhirnya rendah. Ya, kemudian diatur, dijadikan dibuat sama, gitu, dibuat sama, gitu. Tuh, sehingga nggak kelihatan. Jadi kalau di pabrik nggak mungkin dibuat sama, gitu. Ya, jadi harus dihitung tiap tahun. Makanya ada discounted cash flow, ya. Jadi cash flow-nya tiap tahun itu sudah dihitung, ya, termasuk penurunan nilai, terus bunga. Nah, di situ diproyeksikan untuk saat ini, misalkan gitu, ya. Kenapa diproyeksi saat ini? Karena untuk tahu layak apa tidak, menguntungkan atau tidak, gitu. Walaupun nanti kenyataannya bisa beda, ya. Kenyataannya bisa pabrik itu bisa lebih untung dari prediksi discounted cash flow, ya, bisa lebih untung, ya, atau sebaliknya bisa lebih rugi kalau misalkan ada gejolak ekonomi, misalkan bunga bank tahu-tahu melonjak, ya, atau penjualan berkurang. Nah, itu, ya. Nah, ini yang saudara tanyakan sebelumnya yang ini, ya. Ya, jadi indeks probabilitas modern yang menggunakan cash flow di seluruh life cycle proyek. Jadi cash flow-nya itu life cycle. Life cycle itu seumur pabriknya, seumur pabriknya. Jadi kalau pabriknya itu diprediksi umur 10 tahun, ya kita perhitungan berbasis 10 tahun. Jadi depresiasi berbasis 10 tahun. Ya, terus untuk perhitungan rate of return atau IRR, terus itu semua berbasis 10 tahun. Seandainya pabriknya masih bisa beroperasi sampai 15 tahun, nah itu jadi keuntungan tambahan nanti, ya. Jadi keuntungan tambahan. Sebaliknya kalau pabriknya terus meledak di umur 5 tahun, nah itu rugi. Ya. Makanya ada asuransi. Di asuransi itu bisa mengcover kerugian, ya. Jadi di dalam tugas pradesain itu yang dibuat nanti saudara menggunakan yang ini, ya. Jadi ada 3 atau 4 metode di sini, ya. Net present value atau NPV, ya. Kemudian discounted cash flow of return, ya, atau IRR. Terus capitalized cost. Capitalized cost itu ya POT, ya. POT, ya. Jadi untuk pengembalian modal, capitalized cost. Terus ada lagi benefit cost ratio, juga ada, ya. Jadi ada beberapa, sebetulnya masih ada lagi sebetulnya, cuma dibatasi 3. Kalau yang lama itu ada tambahan BEP, gitu, ya. Jadi BEP itu sebetulnya kurang cocok, ya, sebagai profitabilitas. BEP itu lebih kepada untuk komplementer aja, tapi tidak dipakai untuk
profitabilitas ya. Tapi kalau di usaha kecil itu biasanya orang menggunakan istilah BIP, padahal sebetulnya itu bukan BIP maksudnya. Ya, jadi sebetulnya ROI sebenarnya, tapi orang sering nyebut BIP. Jadi misalkan saudara buat usaha ya, kuliner misalkan ya, berapa omset saudara, ya, atau berapa yang harus saudara jual per hari, gitu ya. Nah itu orang sebut BIP-nya sekian gitu. Padahal itu bukan BIP, makanya sering terbawa ke sini. Ya. Jadi, tuh. Nah ini ya net present value. Jadi untuk menilai probabilitas jangka panjang merupakan profit sesungguhnya setiap tahun. Cash flow ya disimbolkan dengan CFN yang diterima di tahun N dibawa ke present value. Nah, itu maksudnya. Jadi cash flow itu kan tiap tahun ada cash flow. Tahun pertama setelah pabrik produksi, ya, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sampai akhir umur pabrik. Kalau umur pabriknya itu 10 tahun, berarti cash flow-nya itu N-nya ada 10. Ya. Nah, cash flow itu kemudian dibawa, ya, diproyeksikan ke titik sekarang, ya. Jadi cash flow tahun pertama itu kan tetap, cash flow tahun kedua, ya misalkan cash flow tahun pertama 1 miliar misalkan ya, cash flow kedua itu 1 miliar. Tapi kalau diproyeksikan ke hari ini, cash flow tahun kedua itu nggak sampai 1 miliar gitu ya, berkurang. Jadi rumusnya ini CFN 0 itu sama dengan CFN 1 plus I pangkat N. Jadi kalau tahun kedua kan I-nya harus dimasukkan berapa I-nya gitu. I-nya misalkan 20% berarti 0,2 gitu ya. Nah, N-nya 2 gitu ya. Jadi kalau 10 tahun, nah, ya tinggal N-nya jadi 10, I-nya tetap gitu ya. Nah, sehingga CFN ya, CFN itu kan menurun ya. Kalau diproyeksikan menurun akannya. Jadi penurunan itu karena waktu. Ya, bukan karena pembayaran lain-lain ya. Kalau karena pembayaran lain-lain itu dihitung dulu ya. Jadi pajak tetap dibayar terhadap angkanya itu ya. Jadi diproyeksikan. Ya, setelah diproyeksikan, ya kemudian dijumlah di sini. Jumlah cash flow-nya. Nah, cash flow yang dimaksud di sini itu adalah keuntungan ya, sudah keuntungan bersih. Keuntungan bersih tiap tahun ya. Keuntungan bersih tiap tahun tapi diproyeksikan pada hari ini atau pada tahun ini. Ya. Nah, kalau itu kemudian dikurangi dengan total capital investment. Kalau nilainya positif, berarti NPV-nya positif. Kalau NPV-nya positif, berarti layak. Gitu. Jadi kalau NPV-nya negatif, jadi tidak layak. Nah, itu Fatima ya. Fatima bisa dimengerti yang ini maksudnya yang kamu pertanyaanmu tadi. Iya, Prof. Sudah. Ya. Ya. Jadi di tabel cash flow nanti kalau kamu buat pradesain itu kan ada tabel cash flow ya. Nah, tabel cash flow itu kan net profit ya. Net profit ya. Nah, itu diproyeksikan ke depan. Nah, itu
Ini metode NPV namanya. Nah, cuma I-nya itu dicoba, di trial I-nya itu, gitu loh. I-nya itu dicoba. Ya. Coba misalkan I-nya 0,2, 0, ya. Jadi sampai NPV itu 0. Ya. Kalau 0 berarti total cash flow-nya sama dengan TCI. Jadi minimal itu, ya. I minimal istilahnya. Ya. Jadi rate of IRR minimal. Nanti ke IRR istilahnya gitu loh. Tapi kalau NPV gini, intinya gitu. Jadi perhitungan IRR itu ya mirip seperti NPV gini. Cuma I-nya dicari gitu. I-nya dicari. Ya. Jadi analisis net present value itu objektif, memaksimalkan NPV, recovery initial investment, menghasilkan nilai tambah setelah break-even point, ya, ukuran nilai total yang dicapai pada periode yang lama tergantung pada asumsi suku bunga. Tergantung asumsi suku bunga, tapi pengertian suku bunga itu bukan suku bunga bank sebetulnya. Ini karena terjemahan ya. Asumsi dari interest. Jadi pengertian interest itu bukan hanya suku bunga, ya return on IRR itu ya asumsi IRR-nya, gitu. I-nya sebenarnya internal of return-nya. NPV positif dengan suku bunga cukup tinggi, misal 10%. Yang proyek terbaik NPV yang paling tinggi. Ini kalau kita mengevaluasi beberapa skenario, ya nanti dicari yang NPV tinggi itu yang paling menguntungkan. Evaluasi NPV dapat mengusulkan proyek retrofit atau penggantian proyek. Ya. Jadi evaluasi NPV itu bukan hanya sekali di saat mau investasi, bisa juga retrofit. Apa yang namanya retrofit itu? Mungkin ada modifikasi gitu, ya kayak revitalisasi. Misalkan satu pabrik ya, makin lama kok produksinya menurun. Nah, itu perlu di-retrofit istilahnya, dievaluasi lagi, mungkin ada alat yang perlu diganti, ya, atau proses yang dimodifikasi, itu namanya retrofit. Ya. Atau penghentian proyek. Penghentian proyek berarti dihentikan karena sudah tidak menguntungkan di evaluasi ini. Ini kok jalan sendiri. Terus kita berhentikan aja. Ini kayaknya ada settingannya otomatis. Jadi sampai ini ya. Sekarang discounted cash flow ya. Discounted cash flow, rate of return. Nah, jadi istilahnya itu sebetulnya DCFRR ya, discounted cash flow rate of return, tapi sering disebut IRR, internal rate of return, gitu ya. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan, ditanya di ujian apa bedanya rate of return sama IRR gitu. Apa bedanya ROI sama IRR gitu ya. Filosofinya sama, cuma beda metode perhitungannya. Kalau ROI itu tidak memperhitungkan nilai uang tahun per tahun, ya. Kalau IRR itu memperhitungkan nilai uang. Ya. Jadi perhitungan NPV pada berbagai suku bunga memungkinkan diperolehnya suku bunga di mana net present value akumulatif atau proyek bernilai 0.
disebut discounted cash flow of return atau DCFR. DCFR ini ukuran suku bunga maksimum yang dibayar sebuah proyek dan masih break even di akhir umur proyek. Disebut pula internal rate of return, investor return on investment. Ya. Jadi IRR itu ada yang merupakan singkatan internal rate of return, bisa juga investor return on investment, bisa profitability index, interest rate of return, atau discounted cash flow. Ya, jadi banyak istilah ya. Jadi jangan bingung dengan istilah gitu ya. Jadi itu sama. Ya. Caranya buat ya mirip seperti present value kan. Ya, jadi DCFR dihitung sebagai suku bunga di mana net. Ya, pengertian suku bunga ini ya, jadi jangan merujuk hanya kepada bank ya. Artinya nilai tambah gitu aja ya. Suku bunga itu nilai tambah dalam investasi ya. Di mana net present value di akhir plan menjadi 0. Jadi di NPV-nya itu 0 gitu ya. Jadi cash flow dikurangi TCI sama dengan 0. Maka R-nya itu, jadi suku bunganya nggak disebut I di sini, dari R-nya itu adalah IRR. Ini yang saudara cari, saudara kerjakan di tugas pradesain. Makanya I-nya saudara trial ya sampai NPV-nya 0 gitu. Jadi menggunakan nilai setelah pajak yang dikoreksi dengan inflasi. Nilai setelah pajak untuk membandingkan kinerja modal berbagai proyek. Ini yang dikoreksi dengan inflasi yang saya katakan tadi itu ya. Ada yang berpendapat dikoreksi menggunakan inflasi. Ada yang berpendapat tidak perlu dikoreksi dengan inflasi. Ya. Untuk membandingkan kinerja modal berbagai proyek, ukuran harga maksimum proyek dan saya terbesar paling disukai. Ya. Ya. Terus capitalized cost. Ya. Untuk membandingkan alternatif yang berupa pilihan investasi pada sebuah proyek, misalkan pilihan antara stainless steel dan mild steel pada reaktor. Ya. Capitalized cost adalah biaya pembelian alat mula-mula ditambah biaya penggantian alat secara terus-menerus yang terkena akumulasi bunga. Dan jika biaya operasi sama, alternatif yang memberikan capitalized cost terendah dipilih. Ya, jadi ini sebenarnya yang mirip lah. Cuma ini untuk alat ya sama. Jadi ini rumus capitalized cost ya. Tapi yang diwajibkan nggak pakai ini. Ada satu lagi yang apa tadi? Payback period ya. Payback period itu ini kata masukan. Sama hitungannya sama seperti IRR. Ya, cuma nanti dilihat pada posisi itunya sama gitu ya, sehingga diambil tahunnya berapa lama tercapainya. Ya. Kalau IRR itu diambil I-nya, gitu ya. Jadi I-nya di trial dulu dari IRR, kemudian nanti dibuat cash flow dengan I yang sudah didapat, nanti berapa tahun modal itu kembali. Ya, itu aja. Terus ada satu lagi ini tidak perlu ya. Oh, ada lagi sensitivitas. Apa yang dimaksud sensitivitas? Ya. Jadi sensitivitas itu seberapa besar perubahan jika jika ada perubahan ya. Jadi menguji pengaruh ketidakpastian komponen biaya seperti biaya bahan baku.
seandainya biaya bahan baku naik ya, misalkan minyak bumi ya, kilang minyak, harga minyak dunia naik, yang biasanya $40 naik jadi $80 atau $60 misalkan. Apakah pabrik itu mesti untung atau enggak gitu? Ya. Nah, kalau tidak untung, bagaimana? Nah, harus menaikkan nilai jual. Makanya kenapa bensin itu naik, harga bensin naik, bensin solar naik, itu karena bahan bakunya naik. Ya, itu namanya sensitivitas. Tapi kadang-kadang bahan baku berubah, tapi tidak naik. Itu karena masih ada di margin menguntungkan, gitu. Atau subsidi. Nah, kalau dulu nilai harga bensin nggak pernah naik karena ada subsidi. Sehingga nilai subsidinya yang berubah-ubah. Kalau harga bahan bakunya naik, subsidinya jadi tambah besar gitu. Ya. Jadi prosedur investasi dan cash flow dihitung dengan menggunakan nilai berbagai faktor yang paling mungkin terjadi. Cash flow dan kriteria ekonomi dihitung dengan menggunakan rentang error setiap faktor, misalkan 10%. Ya, misalkan kalau harga jual dinaikkan 10% gimana? Kalau harga jual diturunkan 10% bagaimana? Gitu. Kalau bahan baku naik 10% bagaimana? Kalau bahan baku turun 10% gimana? Nah, itu dihitung ya. IRR-nya seberapa besar berubahnya ya. Ya. Jadi yang dihitung dari IRR-nya aja, ya. Sensitivitas terhadap IRR. Hasil menunjukkan seberapa sensitif cash flow dan kriteria ekonomi terhadap error pada angka prediksi setiap faktor, ya. Memberi informasi tentang derajat risiko dalam membuat keputusan mengenai kinerja prediksi. Ya, saya kira itu aja. Mungkin ada pertanyaan? Saya izin bertanya lagi, Bro. Ya. Untuk yang payback period itu berarti tidak perlu untung ya, Bro? Yang penting balik modal dulu. Apa harus sudah untung? Enggak, dari IRR-nya dulu. Ya harus untung. Ya untungnya tetap. Cuma untungnya itu seberapa cepat modalnya kembali gitu loh. Ya. Jadi kalau misalkan umurnya 10 tahun, modal itu bisa kembali itu berapa tahun? Ya, pengertian itu untungnya itu tidak lagi per tahun gitu ya. Jadi untungnya itu ya per life cycle-nya gitu ya. Jadi ngitung profitnya itu tadi dari NPV atau dari IRR. Ya. Nah, seberapa besar untungnya itu, nah nanti dilihat di payback periodnya itu, ya. Kalau untungnya besar ya payback periodnya jadi kecil. Ya payback period nggak mungkin lebih dari mesti untung gitu loh. Artinya cuma kembalinya seberapa cepat gitu. Kalau misalkan invest umur pabrik 10 tahun, dia sudah bisa kembali 5 tahun, ya, kan berarti menarik proyek itu. Kalau ada investasi lain yang payback periodnya yang angkanya sama, misalkan tapi payback periodnya 7 tahun atau 8 tahun, pilih mana proyeknya gitu. Ya. Misalkan kita mau investasi pabrik semen apa mau investasi pabrik pupuk misalkan. Kalau pabrik pupuk, ya IRR-nya, misalkan katakannya IRR-nya sama, ya 20%, ya. Tapi payback periodnya di pabrik semen lebih cepat misalkan. Nah, jadi ini dua kriteria investasi ya. Nanti tambah lagi satu apa tadi namanya NPV gitu ya. Tiga kriteria. Jadi 3 kriteria itu harus dihitung semua untuk dikatakan layak. Kadang dari 3 kriteria itu 2 layak, 1 tidak layak. Bisa jadi seperti itu. Ya. Kalau bisa 3-3-nya layak ya sudah, itu namanya ya, layak secara ekonomi.
Terus satu lagi, kadang-kadang pabrik tetap didirikan walau tidak ada. Apakah kira-kira alasannya? Saya izin menjawab, Prof. Alasannya mungkin itu, Prof. Masih dibutuhkannya produk itu di luar sana. Kan impor. Kan bisa impor. Daripada invest tapi, nah ini ada dua contoh. Yang pertama itu menyangkut masalah lingkungan. Ya. Jadi walaupun tidak menguntungkan, tapi pabrik itu tetap harus dijalankan masalah lingkungan. Jadi ada concern lingkungan. Nah, siapa yang nanggung kerugiannya? Pemerintah. Jadi proyek yang rugi tapi tetap dibangun itu pemerintah. Jadi kalau proyek pemerintah itu tidak selalu untung, ya, karena ada faktor, ya. Pertama tadi masalah lingkungan, misalkan penanggulangan limbah, proyek investasi untuk mengolah limbah, misalkan. Proyek investasi mengolah limbah itu tidak selalu untung, bisa rugi. Tapi pemerintah harus, soalnya itu kewajiban internasional. Kalau tidak nanti jadi masalah. Nah, itu pertama ya. Yang kedua, proyek itu berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Seperti pabrik pupuk fosfat di petrokimia itu enggak untung itu. Dikira untung buat pabriknya. Ya untung tuh. Ya coba bayangkan pabrik fosfat di petrokimia. Bahan bakunya harus didatangkan dari jauh. Dari Yordania, dari Maroko. Ya. Bahan bakunya aja jadi mahal. Ya. Terus dijual 1 kilo 2.000. Padahal kalau ingin untung itu harus dijual 10.000. Itu baru pabriknya untung. Tapi dijual 2.000 buat petani. Kenapa ya? Karena untuk kesejahteraan petani. Makanya terus pupuk dijual tergantung untuk apa. Kalau untuk pertanian harga pupuknya 2.000. Tapi kalau untuk industri atau untuk apa? Untuk perkebunan itu lain. Jadi pupuk untuk perkebunan sama pertanian itu aja sudah beda. Makanya saknya atau kemasannya itu ditulis ini pupuk bersubsidi sama pupuk yang tidak bersubsidi. Ya. Jadi kalau dihitung ekonomi nggak untung pabrik pupuk itu, pabrik pupuk petrokimia itu, atau yang fosfat terutama. Kalau yang amonia masih untung. Kalau amonia kan bahan bakunya ada di sini semua ya, udara, gas alam, itu untung. Tapi kan, makanya pabrik amonia itu di mana-mana ada kan, petrokimia ada, PKT ada, Usri, Pujang, terus mana, semua pabrik amonia. Coba pabrik pupuk fosfat, mana yang ada? Cuma di petrokimia aja, nggak ada di. Usri nggak memproduksi pupuk fosfat, semua nggak ada. Jadi petrokimia itu proyeknya pemerintah. Kalau rugi ditanggung pemerintah. Harus jalan. Rugi untung tetap jalan. Ya. Nah itu. Jadi kan nanti kalau saudara misalkan ada pekerjaan pradesain pabrik, tapi ternyata secara ekonomi tidak layak. Ya. Tapi bisa aja kesimpulannya tetap harus didirikan. Gitu. Nah, itu dua contoh tadi ya,
masih ada contoh-contoh yang lain ya, mungkin bisa menyangkut ini ya, ranah politik gitu ya. Ranah politik itu contohnya gini, misalkan buat pabrik semen ya, sekarang tuh buat pabrik semen di Papua, itu kalau dihitung nggak menguntungkan di sana, tidak menguntungkan. Kenapa tidak menguntungkan? Bahan bakunya mungkin sama dengan di Jawa atau di Sulawesi gitu ya, sama ya sebenarnya. Ya. Tapi operasionalnya lebih mahal di sana. Operasionalnya lebih mahal. Nah, bisa tidak menguntungkan, tapi tetap harus didirikan. Ya. Karena itu untuk kesejahteraan. Ya. Untuk politik juga. Ya. Ini saya pernah bandingkan listrik ya, PLN gitu ya. PLN itu untung apa enggak jual listrik di masyarakat? Ya. Kalau bahan bakunya batu bara, untung. Jadi seperti PLTU, ya, PLTU yang sedang dibangun itu untung. Tapi di Papua itu tidak ada PLTU-nya itu model genset, pakai bahan bakar solar. Ya, jadi kalau di Jawa itu 1 kWh misalkan 1.000 gitu ya, di Papua itu 1 kWh harganya bisa 5.000. Tapi orang Papua bayarnya listrik sama dengan kita. Bayarnya sama. Nah, jadi PLN akhirnya subsidi silang. Jadi kalau di Jawa dia dapat keuntungan dengan harga jual listriknya, tapi kalau di Papua dia rugi. Tapi tetap harus dibangun pabriknya. PLTU-nya tetap harus dibangun. Ya. Nah, ya seperti itulah kira-kira ya. Jadi sebetulnya analisa probabilitas itu memang secara profesional tadi ada 3 atau 4, ya. Tapi kelayakan pabrik itu didirikan bisa dipengaruhi faktor lain, ya. Itu aja. Sudah saya kira untuk hari ini, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.